subuh dan pemirsa TV An-Nur dimanapun Anda berada. Setelah salat subuh berjamaah, insyaallah kita akan mendengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Kemas Firdaus Azhari SAG. Sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita mengambil keberkahan dengan membacakan ummul kitab illa hazinni wa lakanatin salihah illa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Marilah kita mendengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Kemas Firdaus Azhari SAG. Kepada beliau kami persilakan. Sallu 'alan nabi. تحياتهم فيها السلام لأهل الجنان ثم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Saya hormati para guru-guruku, para kiai yang hadir di sini, para ustadz wal ustazah, khususnya jemaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikromo serta pemirsa TV An-Nur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ni'matani maghbuni fihima katsirun minan nas, as-sihhati wal faragh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dengan kedua nikmat ini, yaitu waktu sehat dan waktu luang kita. As-sihhati wal faragh. Maka jemaah sekalian, ketika kita terbangun dari tidur tadi, kalimat hamdalah, kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah yang luar biasa, kita bisa terbangun bersama-sama berkomunikasi, kembali kita menjalin silaturahim di masjid yang amat kita cintai ini. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, pemirsa TV An-Nur, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikromo di mana saja berada. Kembali kita di awal bulan Rabiul Awal ini dipertemukan di tempat yang amat sejuk ini. Tiada lain, ini salah satu doa kita yang kita ingin panjang umur, dan sampai detik ini Allah masih beri kesempatan kepada kita. Kami beri judul tausiah subuh ini, kita bermuhasabah tentang cinta kita, mahabbah kita. Lebih-lebih ketika kita tahu di bulan Rabiul Awal ini junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terlahir ke permukaan bumi ini selalu mengingatkan kepada kita, seolah-olah akhlak kita ini kemana-mana. Namun ini suatu peringatan kecil bagi kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terlahir ke permukaan bumi ini, tiada lain untuk menyempurnakan akhlak kita ini.
Al-afu para kiai, para guru-guruku, para ustadz wal ustazah, terkhusus jemaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama, pemirsa TV An-Nur di mana saja berada. Ketika kita memulai kehidupan kita, menanamkan rasa cinta kita kepada segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, maka kita sudah mendapatkan suatu fitrah. Dan fitrah ini sudah ada mulai dari kita terlahir ke permukaan bumi ini. Ketika kita akil balik, maka rasa cinta, rasa memiliki, rasa menyukai, kalau bahasa Palembang ini rasa senang, ini sudah mulai kita miliki. Namun mengingatkan hadirin di mana saja berada, alangkah indahnya ketika kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan di permukaan bumi ini, terkhusus pada anggota tubuh kita. Kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi lisani. Ya Allah, ampuni dosa-dosa badanku. Ya Allah, ampuni dosa-dosa pendengaranku. Ya Allah, ampuni dosa-dosa penglihatanku. Ya Allah, ampuni dosa-dosa lisanku. Pusat dosa itu ada di sini semua. Bahkan timbul rasa cinta itu melalui penglihatan. Maka mewanti-wanti kita, sebelum kita menanamkan rasa cinta kita kepada apa yang ada di permukaan bumi ini, kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melebihi segala-galanya, termasuk kita berjamaah salat subuh. Kita bersama-sama tadi berjamaah di salat subuh di tempat yang amat sejuk, diimami oleh seorang hafiz. Kita doakan mudah-mudahan imam kita tadi selalu Allah berkahi umurnya, panjangkan umurnya, disehatkan badannya, Allah angkat semua penyakit-penyakitnya, dan tetap menjadi imam yang istiqomah untuk kita di sini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jemaah TV An-Nur Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama di mana saja berada. Sebelum kita menanamkan rasa cinta itu, mari kita lihat apakah ada manfaat cinta itu. Al-fawaid. Sebelum kita cinta dengan sesuatu, mengingatkan ada tak manfaatnya kita cinta itu. Dan bertepatan dengan bulan Rabiul Awal ini, kita menanamkan rasa cinta kita kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibni habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami ini hamba-hambamu yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat, kita malu. Bahkan ketika kita mengandamkan kalimat-kalimat yang indah untuk kunjungan kita, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah yang lebih dahulu mencontohkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan tidak sedikit ketika kita mengandangkan kalimat-kalimat derayan air mata, tanda khusyuk kita, karena kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah berselawat, memuji, mengagungkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati setiap tanggal 12 Rabiul Awal, banyak paham-paham yang mengatakan bid'ah, lajulah. Maka kita bersyukur hadirin rahimakumullah, di kota Palembang ini khususnya kita yang berdomisil di mana, di tempat-tempat mana, mulai dari musola kecil, masjid-masjid, di perkantoran,
terdengar syiar-syiar peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti al-fawaid, begitu banyak manfaat kita mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita mencintai hal-hal yang lain, termasuk istri kita dan anak-anak kita yang menunggu di rumah, al-fawaid, adakah manfaatnya? Ketika kita tahu ada manfaat itu, maka kita terus menanamkan rasa cinta kita, meningkatkan rasa cinta kita. Lebih-lebih di bulan Rabiul Awal ini, kita dianjurkan memperbanyak salawat kita kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebelum kita menanamkan rasa cinta, hadirin rahimakumullah, jemaah Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama serta pemirsa TV An-Nur di mana saja berada. Rabatu ma'a ni'matillah. Apakah kira-kira ketika kita menanamkan rasa cinta ini akan ada tautannya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala? Namun kita yakin ketika kita menanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa cinta kita kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, dan doa itu ud'uni astajib lakum. Semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hadirin rahimakumullah, kita mengaminkan doa itu lebih diijabah lagi jemaah sekalian. Maka di hadapan Allah kita berkumpul, Allah tidak memandang kita siapa. Bertemu kita di masjid ini, di tempat yang sejuk ini, ittaqillah haitsu ma kunta. Ini nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Subuh ini hadirin, pada kiai, pada guru-guru, terima kasih sudah mengingatkan bahwa keimanan dan ketakwaan kita terjamin di tempat yang sejuk ini. Namun ketika kita berada di luar rumah Allah yang sejuk ini, kembali hati kita ini gundah gulana, entah kemana. Kalau istilah anak sekarang ini galau. Ketika kita keluar galau, maka kegalauan ini mari kita perbanyak. Selamatkan diri kita. Jangan sampai rasa cinta ini tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rasa cinta kita terhadap lawan jenis melupakan nikmat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya sebelum kita menanamkan rasa cinta kita, istahda ma'a aqlika. Likulli syai'in alat wa alatul mu'minin al-aql. Gunakan akal sehat. Maka para pemuda dan pemudi, ketika kita lihat dengan kecanggihan ilmu dan teknologi, seolah-olah syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita lihat di lapangan hadirin rahimakumullah. Sudah bagus siarnya kita mengadakan peringatan-peringatan hari-hari besar Islam. Mulai dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari-hari besar Islam lainnya. Mari kita lihat di lapangan. Para pemuda dan pemudi kita seolah-olah terlena, bahkan sama sekali sudah meninggalkan syariat-syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul para remaja itu dalam satu majelis antara laki-laki dan wanita yang atasnamakan satu organisasi. Kemudian sampai bermalam-malam. Nauzubillahi min zalik. Apakah ini semua akan memancing murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga murka Allah Subhanahu wa taala yang turun ke permukaan bumi ini akan terkena bagi kita yang tidak melakukannya? Astaghfirullahalazim. Hadirin rahimakumullah, pemirsa TV An-Nur di mana saja berada, muhasabah kita setiap detik, setiap saat. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Allah turunkan para malaikat-malaikat Allah di permukaan bumi ini untuk mengawasi tingkah laku kita,
Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kehidupan sehari-hari kita bisa kita sesuaikan dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kita gunakan akal sehat ketika kita melaksanakan sesuatu atau menanamkan rasa cinta sesuatu. Likulli syai'in alat wa alatul mu'minin al-aql. Allah kasih kita ini sarana untuk orang mukmin, untuk orang muslim. Sarana yang indah, sarana yang sehat, yaitu akal yang sehat. Termasuklah kita menggunakan akal sehat ketika kita tahu tadi ada bangun pagi, panggilan untuk melaksanakan sholat subuh. As-salatu khairum minan naum. Terpanggil, nikmat. Ya Allah, badan ini sehat. Ya Allah, begitu banyak kesempatan. Ya Allah, digerakkan, diangkat tubuh kita dari tempat berbaring kita. Dengan kita awali bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita berkomunikasi dengan Allah, ya Allah, dengan menyebut namamu yang menghidupkan dan mematikan. Ternyata tadi malam kita sudah dalam keadaan nyenyak tidur, terbang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian sebelum kita menanamkan rasa cinta ini, wanti-wanti kita, jangan sampai cinta kita mengalahkan, melebihi segala-galanya, kecuali cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Da'atul fursatu lidzikrillah. Apakah cinta kita ini nanti akan melalaikan, akan melupakan zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sementara Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan kita yang penuh dengan kegalauan ini, setiap detik, setiap saat, ketika kita sholat subuh, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kita selamatkan hati kita dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ketika kita masuk di tempat ini, kalimat istighfar, kita mohon ampun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertasbih, kemudian kita bertahmid, memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai semua atau segala sesuatu yang kita cintai di permukaan bumi ini mengalahkan kita, melalaikan kita, melupakan hati kita untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti seolah-olah kita hidup di permukaan bumi ini, hadirin rahimakumullah, kita lupa, kita lalai, bahkan kita merasa tidak diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mencintai sesuatu, antara teori dan praktek tidak seiring dan sejalan. Bagaimana kita mencintai orang-orang yang mungkin lebih daripada kita, bahkan mengalai kita, mencintai kita. Wabil walidaini ihsana. Kedua orang tua kita menunggu, sementara kita lebih patuh kepada guru-guru kita. Bahkan yang lebih menakutkan, menangis menjerit histeris ketika jasad orang tua kita sudah menjadi jenazah, menjadi mayit. Bahkan yang lebih menakutkan lagi, ketika jasad orang tua kita sudah terkujur dengan kaku, satu pun di antara birrul walidain, bahkan anak-anaknya, yang menakutkan, tidak ada yang sanggup untuk menyolatkan jenazah orang tuanya. Astaghfirullahalazim. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi mengingatkan, jangan sampai cinta kita ini mengalahkan sesuatu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullah, cinta kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala,
Bahkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita boleh mencintai beliau. Kita boleh seolah-olah menganggap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang tidak bermanfaat, silahkan kata Nabi. Tapi uswah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh. Ketika beliau terlahir ke permukaan bumi ini, bukan tidak sedikit tanda-tanda yang Allah turunkan di permukaan bumi, maka dijadikan uswah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dijadikan uswah? Kenapa diperingati sampai indah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rindu ingin bertemu kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai berdoa di tengah malam, Allahumma habibni habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami ini hamba-hambamu yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam arti jangan yang berlebih-lebihan. Berselawat kita kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu gerakan bahwa Allah menggerakkan kalbu kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir kita dengan Allah, bergerak hati kita, dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, para guru-guruku, sekali lagi minta maaf para kiai, pemirsa TV An-Nur, Masjid Sultan Mahmud Jaya Wikromo di mana saja berada, sahsan husud. Jangan sampai sebelum kita melaksanakan atau menanamkan rasa cinta kita ini, jangan sampai rasa cinta ini membuat syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyrik billah, jangan kita persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Antara teori dan praktek. Maka itu hadirin rahimakumullah, kita menutupi kesalahan-kesalahan kita dengan memperbanyak amaliyah-amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut kita cintai. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terlahir ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kita. Bahkan kemana, detik demi detik yang kita rasakan dengan kecanggihan ilmu dan teknologi, seolah-olah kita ini nyalakan dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini jembatan kita untuk menuju akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Perbanyak kita amaliyah-amaliyah kita. Di tempat ini kembali kita luruskan niat kita. Kita sejukkan hati kita. Kita berkomunikasi. Kita menanamkan akhlak yang baik terhadap siapa saja. Kenapa kita gengsi? Kenapa kita merasa malu? Bahkan merasa hidup ini lebih daripada yang lain. Ketika melihat orang tua, melihat guru-guru, bahkan belum pernah kita kenal sama sekali. Hadirin rahimakumullah, ini antara teori dan praktek seolah-olah tidak sejalan. Dan ini sudah ada, dan kita lihat kenyataannya di permukaan bumi ini. Di mana-mana kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bermuhasabah. Kenapa sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih terus turunkan peringatan-peringatan kepada kita? Bukankah tidak sedikit di mana tempat, mulai dari musola, masjid, bahkan perkantoran melaksanakan sholat minta hujan. Sampai detik ini kenapa bumi kita, khususnya kita di Kota Palembang ini, masih Allah terus. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kita bermuhasabah terus. Bagaimana rasa cinta kita? Jangan sampai cinta kita kepada Allah ini mengalahkan, bahkan dikalahkan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cinta hubbud dunia, cinta kita terhadap dunia yang berlebihan. Sekali lagi hadirin rahimakumullah, mari
Kita beristighfar masing-masing, pribadi dan individu kita. Baru kita bersama-sama, berjamaah, beristighfar, berkomunikasi. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan istighfar pribadi, berjamaah kita istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan karunia yang luar biasa. Yang tadi kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah turunkan hujan, ya Allah hapuskan hasab di negeri kami ini, ya Allah. Sampai detik ini terus. Jangan sampai kita suudzon dengan Allah. Tetap kita menanamkan husnuzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita datangi para kiai, para guru-guru kita, para alim wal ulama, para orang-orang abid. Kita minta petunjuk. Karena terkadang kita menanamkan rasa cinta kita, melalaikan kita akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita merenung sejenak. Mungkin duduknya kita di tempat yang sejuk ini, sekali lagi mengingatkan hati kita terjaga. Hati kita memang bisa kita sebut Rabbin Salim, Qalbun Salim, hati kita selamat. Namun sekali mengingatkan, mari kita selamatkan dimanapun saja kita berada. Kita tetap menyelamatkan hati kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah yang amat menakutkan. Istri dan anak-anak kita menunggu di rumah, menanti imamun adil. Apa yang harus kita berikan kepada istri dan anak-anak kita? Karena kita seorang pemimpin, maka pemimpin itu nanti mau tidak mau akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatih. Setiap kita ini pemimpin. Dan yakinlah kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pimpin, minimal pemimpin yang paling kecil, kita memimpin keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan tausiah yang amat subuh yang amat singkat ini menjadi bahan renungan kita di mana saja kita berada. Sekali lagi minta maaf, mungkin ini bukan suatu nasihat, bukan suatu kalimat-kalimat yang indah, tapi yakinlah ketika ini bisa menyejukkan hati kita, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afwa. Sekali lagi minta maaf pada jemaah subuh. Mudah-mudahan kita dipertemukan di pertemuan yang berikutnya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat semua penyakit yang ada di badan kita ini, dan Allah berikan kemuliaan-kemuliaan kepada keluarga-keluarga kita. Dan kita akan menjadikan, mendidik anak-anak kita dengan satu kalimat, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ala hadhihi niyyah wa likunniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم عافني في بداني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في لساني،
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحجنا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والhamdulillah rabbil alamin. Ketika pedang melukai tubuh itu alamat akan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari. Walafu minkum. Saya Ahmad Fidal Al-Fakir minta maaf pada Allah, mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.